Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Dwi Sekar Afianti. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi Puskesmas. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama mengenai studi kasus. Yang pertama, meningkatnya penyebaran berbagai macam jenis penyakit setiap tahunnya mengakibatkan penggunaan jasa pelayanan kesehatan di berbagai pusat pelayanan kesehatan semakin meningkat, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit. Nah, dari studi kasus ini mengakibatkan tingginya perhatian pemerintah setempat terhadap peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan. Nah, seperti yang dilakukan oleh beberapa dinas pendidikan yang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melakukan beberapa program inovasi seperti program One Puskesmas, One Infusion, Mobile Care, Klinik Lansia, dan Call Center 199. Nah, tapi problemnya adalah dari besarnya program yang diberikan oleh pemerintah, masih saja setiap puskesmas di beberapa wilayah mengalami problem, yaitu yang pertama, masih terlihat antrian pasien yang tidak teratur, artinya mereka itu masih menunggu dalam untuk mendapatkan antrian berobat. Yang kedua, kapasitas ruangan puskesmas yang tidak terlalu luas dan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka menjaga jarak satu sama lain terkadang menyebabkan pasien harus berdiri mengantri. Yang ketiga, harus datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan nomor antrian dan menunggu antrian untuk melakukan registrasi. Yang keempat, keluhan pasien terhadap lambatnya pelayanan yang mereka terima. Nah, ini menjadikan kita untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan diperlukannya sistem registrasi online berbasis web yang dengan keberadaannya akan memudahkan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler. Jadi kita langsung masuk saja ke perancangannya. Yang pertama ada desain data. Desain datanya ini saya menggunakan 3 desain, yaitu konteks diagram, DFD level 1, dan ERD. Yang pertama mengenai konteks diagramnya itu mengenai seluruh sistemnya. Jadi ada 3 entitas, pasien, dokter, dan juga petugas. Nah, nantinya pasien akan berkomunikasi dengan sistem informasi, nanti kemudian data yang dimasukkan pasien ini nanti akan diterima oleh petugas untuk diinputkan ke dokter mengenai kunjungan berobat. Nah, untuk DFD level 1-nya ini adalah penjabaran dari pendaftaran, proses pemeriksaan, dan juga proses pencatatan laporan. Yang ketiga ada ERD. ERD ini meliputi atribut dari entitas yang dari konteks diagram. Nah, selanjutnya ada prosedur sistem. Di sini adalah aktivitas-aktivitas yang dapat ditambahkan atau yang dilakukan dalam sistem tersebut. Yang pertama ada login, lalu ada tambah edit data user, tambah edit data poli, tambah edit data pasien. Yang mana nantinya jika seorang petugas atau seorang pasien menginput user dan password, kemudian dia login, akan menampilkan halaman utama. Lalu yang selanjutnya adalah untuk menambahkan data edit, lalu kemudian data dokter dan juga data periksa pasien. Nah, nantinya akan menampilkan data yang diminta, ingin menambah atau mengedit. Kemudian ada keluaran hasil laporan mengenai adalah data yang sedang ditampilkan itu akan muncul berdasarkan data yang telah diinput. Nah, selanjutnya ada rencana desain antarmuka. Nah, yang ini adalah contoh tampilan loginnya, yaitu ada username, password. Kemudian nanti petugas atau user bisa memasukkan username dan password mereka. Apabila mereka sudah pernah masuk, maka mereka tinggal memasukkan. Tapi jika melalui registrasi adalah mereka harus daftar melalui email. Nah, yang kedua ini ada halaman tampilan depan atau halaman beranda. Nah, di sini para pasien atau petugas yang telah masuk itu akan ditampilkan halaman seperti ini. Jadi ini data untuk
petugasnya. Jadi ada data pasien, data dokter, data kunjungan, laporan, profil, dan setelan. Jadi nantinya petugas ini dia dapat melihat data pasien, data dokter, data kunjungan, dan juga membuat laporan setiap transaksi ataupun kunjungan dari pasien yang berobat melalui online. Jadi tidak perlu pasien itu datang ke puskesmas, tinggal menuliskan saja keluhan apa-apa di sistemnya, jadi nanti akan langsung terdaftar di sistemnya. Nah, untuk perancangan kali ini cukup untuk sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diterima penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.